Hai, welcome back. Sekarang kita sampai pada bagian ke-12. Kita akan membahas mengenai Messianic Prophecies atau nubuatan Mesias yang ada di dalam Alkitab. Apa itu Messianic Prophecies, teman-teman? Di dalam Mazmur 40 ayat 7, yang juga dikutip oleh penulis Ibrani, yaitu di dalam Ibrani 10 ayat 7, Yahweh Tuhan kita mengatakan demikian, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku." Jadi lewat Nabi Daud, Tuhan mengatakan dia akan datang, ya, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Jadi siapa yang akan datang? Yahweh sendiri. Lukas 24 ayat 44 mengatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa apa? Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pada video saya yang pertama, kita belajar bahwa selama 30 tahun pertama kekristenan, tidak ada Alkitab Perjanjian Baru sama sekali yang ditulis. Jadi belum ada Injil Matius, Markus, Lukas, apalagi Yohanes, ya. Injil Yohanes itu ditulis kira-kira sekitar tahun 90 Masehi. Belum ada surat-surat Rasul Paulus karena Paulus belum bertobat waktu itu. Jadi apa yang dipelajari oleh para murid-murid, teman-teman? Mereka mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Karena itu Yesus mengatakan, yang tertulis tentang aku di dalam seluruh Perjanjian Lama itu harus digenapi. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi orang Yahudi itu percaya bahwa ketika Mesias itu datang, dia akan dapat menafsirkan dengan tepat kitab Taurat, teman-teman. Bahkan jarak di antara huruf yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi karena mereka menolak Mesias, menolak Yesus, mereka masih tidak mengerti nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu adalah bayang-bayang atau foreshadow akan apa yang akan terjadi. Jadi simbol-simbol penuh dengan nubuatan-nubuatan. Perjanjian Lama itu disebut juga dengan Tanak, teman-teman. Tanak itu singkatan dari Torah, Naviim, dan Ketuvim. Torah adalah 5 kitab Taurat Musa, Naviim adalah kitab nabi-nabi, Ketuvim adalah tulisan-tulisan suci, ya termasuk di dalamnya kitab Amsal, Mazmur, ya itu termasuk Ketuvim. Apa itu Perjanjian Baru? Perjanjian Baru itu adalah penggenapan semua nubuatan di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu orang Yahudi menyebutnya dengan Brit Hadasah. Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi seluruh kitab Perjanjian Lama atau Tanak itu penuh dengan nubuatan mengenai kedatangan seorang Mesias, teman-teman. Makanya kemarin kita belajar orang Yahudi itu mengharapkan ada 2 Mesias yang akan datang ini. Karena mereka mempelajari kitab Tanak, kemudian mereka menyimpulkan ini harus menderita. Ini adalah seorang hamba yang menderita sesuai dengan nubuatan Yesaya 53, sesuai dengan nubuatan anak Yosef gitu ya. Dia harus menderita dulu nih. Tapi dia juga harus datang sebagai raja. Karena dikatakan dia harus datang dari keturunan Daud. Jadi mereka mengatakan ini ada 2 Mesias ini yang akan datang. Yang satu lagi mengatakan dia harus dari keturunan imam. Karena Mesias itu disebut juga raja dan imam, ya sesuai dengan nubuatan Nabi Zakaria. Jadi mereka bingung. Nah, Yesus mengajarkan tidak. Hanya ada satu Mesias yang akan datang 2 kali. Yesus itu living out the prophecies. Jadi Yesus itu hidup di dalam nubuatan. Markus 14 ayat 49, Yesus mengatakan berkali-kali, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 13 ayat 18, Yesus berkata lagi, tetapi haruslah genap nas ini.
orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi dia tahu bahwa Mesias itu akan dikhianati. Yohanes 17 ayat 12 kata Yesus, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Matius 26 ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Yohanes 15 ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan, kata Yesus. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, Yesus berkata demikian, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi kelahiran Yesus, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua kali, itu dinubuatkan di dalam kitab-kitab suci. Yesus itu menubuatkan kematian dan kebangkitannya sendiri di dalam Injil, teman-teman. Jadi teman-teman Islam maupun teman-teman yang Kristen, ya Anda boleh pause video ini, Anda boleh menyelidiki sendiri. Jadi kemarin saya katakan bahwa cara belajar yang benar itu bukan dengan menghafal seperti burung beo, ya, tapi nggak tahu apa-apa. Cara belajar yang benar itu adalah Anda harus menyelidiki, ya, supaya Anda bisa menemukan kebenaran itu. Ini ayat-ayatnya saya sudah data, Anda tinggal cari sendiri. Ini cuma sebagian aja teman-teman, ya. Kalau enggak nanti video kita jadi kepanjangan ya, nggak selesai-selesai. Itu di Matius 20 ayat 18, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa sang anak manusia itu harus diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Jadi Mesias itu harus dihukum mati. Di Markus 9 ayat 12, ya Yesus sendiri mengatakan, sang anak manusia akan banyak menderita dan akan dihina. Markus 9 ayat 31, Yesus mengajar murid-muridnya, sang anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Kemarin kita sudah belajar siapakah sang anak manusia yang dimaksud dengan Yesus, yaitu merujuk pada nubuatan Daniel 7 ayat 14. Ya, jadi di situ sudah saya kasih warna ungu. Jadi dibedakan antara sang anak manusia dengan manusia. Ya, sang anak manusia itu bukan manusia biasa, teman-teman. Ya, tetapi merujuk kepada nubuatan Nabi Daniel 7 ayat 14. Di Markus 10 ayat 33. Yesus mengatakan, sekarang kita harus pergi ke Yerusalem. Dan sang anak manusia akan apa? Diserahkan ke dalam tangan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi Yesus tahu dengan pasti. Bahkan dia mengatakan, ayo sekarang kita ke Yerusalem, aku akan mati di sana. Lukas 9 ayat 22. Yesus sendiri mengatakan, sang anak manusia atau Mesias itu harus dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas 24 ayat 7. Yesus mengatakan sang anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Di Matius 26 ayat 32, Yesus mengatakan, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Makanya ketika wanita-wanita atau perempuan-perempuan hendak pergi ke kubur Yesus pagi-pagi, ya pada hari Ahad, di video saya yang pertama kemarin, malaikat itu mengatakan apa? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Nah sekarang dia mendahului kamu ke Galilea seperti yang dikatakannya. Ya, jadi malaikat-malaikat itu menguatkan, mengkonfirmasi perkataan Yesus bahwa sesudah Yesus bangkit, dia akan mendahului murid-muridnya ke Galilea. Di Matius 16 ayat 21 sampai 23, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya, jadi Rasul Petrus mengatakan, Tuhan, jangan, kamu gak akan mati. Ya, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Di Yohanes 2 ayat 19, Yesus mengatakan kepada orang-orang ketika dia memporak-porandakan bait suci, ya, karena bait suci dibuat berdagang pada waktu itu, kemudian Yesus mengusir para pedagang-pedagang di bait suci itu dan mengatakan jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan katanya, ya. Kemudian orang-orang mengatakan, apa tandanya kamu berhak melakukan itu? Yesus mengatakan apa? Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkannya ialah apa? Tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah itu adalah tubuh Yesus. Ya, setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, maka murid-muridnya teringat akan perkataan Yesus ini. Dan percayalah mereka kepada kitab suci. Di Matius 12 ayat 39, Yesus sendiri mengatakan bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, katanya. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Yesus mengatakan dia akan mati selama 3 hari 3 malam. Nah sekarang, bagaimana dengan Quran An-Nisa 157? Jika Allah itu menipu orang Yahudi dan Kristen dengan membuat orang lain yang diserupakan atau disalib, sekarang apa jaminannya Allah tidak akan menipu Muslim? Kalau dia pernah melakukannya, maka dia bisa melakukannya sekali lagi. Ya kan? Dia bisa membuat orang lain yang diserupakan. Di dalam Yohanes 5 ayat 46, Yesus mengatakan demikian. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Di dalam perjanjian baru itu ada sekitar 300 kutipan kitab-kitab perjanjian lama. Jadi Yesus maupun para rasul itu mengutip nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru itu merupakan penggenapan dari setiap nubuatan-nubuatan, simbol-simbol maupun tipologi yang ada di dalam perjanjian lama, teman-teman. Nah, ini adalah ayat-ayat hafalan kita, teman-teman. Yesaya 43 ayat 11 sampai 12. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Yahweh. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ini sebaiknya teman-teman hafalin, ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Nah, ini bahasa Indonesianya terjemahannya agak kurang pas, ya. Di dalam bahasa Inggris itu lebih jelas, teman-teman. I am God, I declare the end from the beginning. Jadi aku Tuhan, aku sudah memberitahu akhir dari segala sesuatu sejak awal. Nah, itu maksudnya Tuhan. Jadi aku sudah ngomong akhir itu dari sejak awal. Ya. Nah, berarti Tuhan itu berbicara di dalam nubuatan. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana? Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi Tuhan yang membuat nubuatan, Tuhan juga yang menggenapi nubuatannya. Ya. Di Yesaya 48 ayat 5. Maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Lalu apa tandanya seseorang itu adalah Nabi Yahweh atau Nabi Tuhan, teman-teman? Musa menulis apa kata firman Yahweh tentang seorang nabi. Bagaimana kita tahu dia adalah seorang nabi Tuhan? Di Ulangan 18 ayat 20 sampai 22 dikatakan demikian. Ini firman Tuhan sendiri, ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata apa?
demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Yahweh? Apabila seorang nabi berkata demi nama Yahweh dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Yahweh. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi ada dua syarat teman-teman, seseorang dikatakan nabi Tuhan yang sejati atau Tuhan yang benar. Pertama, dia tidak boleh bernubuat demi nama Allah lain selain Yahweh. Yang kedua, kalau dia sudah benar nih, bernubuat demi nama Yahweh, tetapi perkataannya atau nubuatannya itu tidak terjadi, maka dia nabi palsu. Ya, jadi ada dua syarat, ya. Kemudian, apa sih upahnya nabi-nabi palsu? Apa kata Tuhan? Yeremia 23 ayat 13 sampai 15. Firman Yahweh, di kalangan nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal, berarti demi nama ilah lain, ya, dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, nah ini nabinya Tuhan, ya, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi palsu itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Jadi akan diracun sama Tuhan. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Ya, jadi nabi-nabi Yerusalem ini nabi-nabinya Tuhan seharusnya. Tetapi mereka tuh bernubuatnya bukan menegur dosa, tetapi malah menguatkan dosa, teman-teman. Boleh kok, homoseksual itu boleh, LGBT itu boleh. Ya Tuhan gak akan marah, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu baik-baik saja. Ya Tuhan gak marah sama kamu. Ya, nah itu akan ditegur Tuhan dan akan diberi ipuh, makan ipuh dan minum racun pahit. Ya. Jadi Tuhan itu selalu berbicara dalam nubuatan. Tuhan adalah sang nabi itu sendiri. Nah bukti seseorang adalah seorang nabi, itu nubuatannya terjadi teman-teman. Bukan karena dia mempunyai tanda-tanda khusus. Bukan karena dia mempunyai tai lalat misalnya. Sehingga dia disebut nabi. Bukan teman-teman. Tetapi bahwa dia bernubuat demi nama Yahweh. Dan nubuatannya itu terjadi. Kalau tidak, kata Tuhan apa? Dia adalah nabi palsu. Bukti sebuah kitab berasal dari Tuhan yang sejati dan merupakan firman Tuhan, itu adalah nubuatan yang digenapi. Atau fulfilled prophecies. Jadi Alkitab itu bisa dibuktikan, bisa diuji kebenarannya teman-teman. Apakah ada nubuatan yang terkandung di dalamnya? Kemudian apakah nubuatan itu terjadi? Baru seseorang bisa disebut seorang nabi dan kitab itu bisa disebut kitab yang berasal dari Yahweh yang sejati. Ada berapa sih nubuatan di dalam Alkitab kita teman-teman? J. Barton Payne di dalam bukunya Encyclopedia of Biblical Prophecies, dia sudah mengkatalogkan itu ada sekitar 8.362 ayat-ayat nubuatan di dalam Alkitab. Terbagi di dalam 1.817 nubuatan dan 737 nubuatan yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman lihat, itu ada sekitar 350 lebih nubuatan mengenai Mesias. Itu digenapi secara detail di dalam satu pribadi yaitu Yesus. Kemudian nubuatan lainnya itu mengenai bangsa Israel. Bahwa mereka akan dicerai-beraikan, kemudian mereka akan disatukan kembali. Kemudian ada juga nubuatan mengenai bangsa-bangsa lain, teman-teman. Nah, kalau Anda mau ngitung, Anda boleh ngitung sendiri, ya. Tapi saya sarankan Anda baca bukunya J. Barton Payne. Ini dia sudah mengkatalogkan ada sekitar 8.362 ayat-ayat nubuatan. Yang lebih hebat, teman-teman, 350 nubuatan mengenai Mesias itu harus terjadi dalam diri satu orang, ya. Misalnya, Mesias itu harus dilahirkan di Migdal Eder, Bethlehem, Efrata. Gak boleh lahirnya di tempat lain, gak boleh lahir di Jakarta dia. Kemudian dia harus lahir dari seorang perawan. Ya, jadi kelahirannya itu akan disebut ajaib. Kemudian Mesias itu harus menderita, teman-teman. Matinya dengan cara ditusuk tangan dan kakinya. Kemudian Mesias itu harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, semua nubuatan ini harus terjadi dalam diri satu orang. Berapa sih probabilitasnya?
Untuk digenapinya 8 nubuatan saja dalam diri satu pribadi atau keluar secara bersamaan, itu probabilitasnya 1/10⁻17. Berapa itu? Kuadrillion kali ya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi atau gambarannya. Itu seperti satu kota Texas yang dipenuhi dengan koin perak ditumpuk setinggi setengah meter. Kemudian satu di antara koin perak itu diberi tanda. Nah, itulah probabilitas 8 nubuatan digenapi dalam diri satu orang. Luas kota Texas itu kira-kira 1,5 juta kilometer. Untuk 48 nubuatan digenapi di dalam diri satu orang, itu probabilitasnya 1/10⁻157. Ini di luar angka hitungan manusia alias impossible, teman-teman. Ya. Nah, tapi kita tahu Yesus itu menggenapi 350 lebih nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Siapakah yang menemukan ini, teman-teman? Anda bisa baca di dalam bukunya Dr. Peter Stoner, dia seorang ahli matematika, di dalam bukunya Science Speaks. Ya, jadi nanti kalau Anda lihat di dalam bukunya Science Speaks, Anda akan melihat bagaimana cara seorang ahli matematika menghitung probabilitas. Saya akan memberikan contoh bagaimana Dr. Peter Stoner menghitung probabilitas dari nubuatan ini, teman-teman. Di Perjanjian Lama, Mesias itu harus dilahirkan di Migdal Eder, Bethlehem, Efrata, sesuai dengan nubuatan Nabi Mika di Mika 5 ayat 2. Yesus itu lahirnya di Bethlehem, Matius 2 ayat 4-6. Probabilitasnya adalah 2,8 kali 10 pangkat 5 atau 1/280.000. Kedatangan Mesias itu harus didahului oleh seorang pembawa berita sesuai dengan Maleakhi 3 ayat 1. Yohanes Pembaptis memberitakan Yesus yang mendahului dan membukakan jalan bagi Kurios atau bagi Tuhan. Itu ada di Markus 1 ayat 2-8. Probabilitasnya adalah 1/10 pangkat 3. Mesias masuk Yerusalem menaiki keledai. Zakaria 9 ayat 9. Yesus masuk Yerusalem naik keledai. Itu di Matius 21 ayat 4-11. Probabilitasnya adalah 1/10 pangkat 2. Kemudian Mesias itu akan dikhianati oleh orang terdekat sesuai dengan nubuatan Mazmur 41 ayat 9. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus sebagai muridnya sendiri di Lukas 22 ayat 21. Probabilitasnya adalah 1/10 pangkat 3. Mesias dikhianati dengan 30 keping perak sesuai dengan nubuatan Nabi Zakaria 11 ayat 12. Yudas mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak di Matius 26 ayat 15. Probabilitasnya adalah 1/10 pangkat 3. 30 keping perak itu dibuang untuk membeli tanah tukang periuk sesuai dengan nubuatan Nabi Zakaria 11 ayat 13. 30 keping perak dari Yudas itu digunakan untuk membeli tanah tukang periuk di Matius 27 ayat 3-10. Probabilitasnya adalah 1 kali 10 pangkat 5. Kemudian nubuatan mengenai sekalipun tidak bersalah, Mesias akan diam keluh di pengadilan sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya 53 ayat 7. Yesus tetap diam ketika ditanyai di Matius 14 ayat 60-61. Probabilitasnya 1/10 pangkat 3. Kemudian Mesias itu harus ditusuk tangan dan kakinya sesuai dengan Mazmur 22 ayat 16. Pengenapannya Yesus mati dengan ditusuk tangan dan kakinya di Yohanes 19 ayat 17-18. Probabilitasnya adalah 1/10 pangkat 4. Nah, semua kedelapan probabilitas ini muncul secara bersamaan itu memberikan kita angka 2,8 kali 10 pangkat 28. Ya, atau sederhananya 1/10 pangkat 28. Itu berapa triliun gitu ya teman-teman ya. Kalau triliun aja tuh angkanya berapa sih? Saya nggak punya 1 triliun jadi saya bingung. Triliun itu 15 kali ya. Kalau miliar kan, kalau miliar itu nolnya 9 ya teman-teman ya. Triliun itu mungkin berapa ya? 12 ya. Bener nggak? Ya, jadi kalau 10 pangkat 28, yaitu Anda hitung sendiri tuh. Ya, jumlah penduduk dunia aja saat ini baru 7 miliar. Ini adalah contoh-contoh nubuatan teman-teman yang digenapi oleh Yesus. Mengenai kelahiran Mesias, dia harus lahir dari benih perempuan tanpa benih laki-laki, berarti dia harus lahir dari seorang perawan. Itu sesuai dengan nubuatan Kejadian 3 ayat 15 digenapi di Galatia 4 ayat 4. Kemudian dia harus lahir dari seorang perawan sesuai dengan Yesaya 7 ayat 14. Itu digenapi di Matius 1 ayat 18-25. Ya, nanti Anda baca sendiri, Anda boleh post videonya, boleh difoto teman-teman ya, boleh di screenshot.
Dia harus berasal dari keturunan Abraham. Ya, sesuai dengan Kejadian 22 ayat 18. Dia harus dari Ishak, teman-teman. Nggak boleh dari Ismail, tidak boleh dari ketura. Ya, ini jalurnya udah ditetapin Tuhan. Kemudian Ishak itu juga punya anak dua, Esau dan Yakub. Dia nggak boleh dari Esau. Dia harus dari keturunan Yakub, karena bintang itu harus keluar dari Yakub. Kemudian Yakub itu anaknya juga banyak, teman-teman. Anaknya ada 12 yang laki-laki. Ya, dia harus dari keturunan Daud, dari tunggul Isai, anak Daud. Ya, Mesias itu disebut anak Daud dari suku Yehuda, dari garis keturunan Isai. Lahirnya udah ditentukan sesuai dengan nubuatan Nabi Mika, yaitu di mana? Di Migdal Eder Bethlehem. Gak boleh lahir di Jakarta dia, teman-teman. Ya, apalagi lahirnya di Mekah. Ya, gak boleh. Harus di Migdal Eder Bethlehem. Kemudian ada pembantaian saat kelahirannya seperti Musa. Ya, ini sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia 31 ayat 15. Ya, Rahel akan menangisi anak-anaknya. Sekarang, nubuatan mengenai nature dari Mesias itu sendiri atau hakikat sang Mesias. Mesias itu hakikatnya harus kekal sebelum segala sesuatu diciptakan sesuai dengan nubuatan Nabi Mika 5 ayat 2. Dia akan disebut Yahweh. Dia akan disebut Tuhan, Kurios, ya. Sesuai dengan Mazmur 110 ayat 1. Kemudian Mesias itu akan disebut Immanuel atau Tuhan bersama kita. Dia harus menjadi nabi seperti Musa, artinya bicara muka dengan Allah. Dia harus menjadi seorang imam. Dia harus menjadi seorang hakim. Dan dia harus menjadi seorang raja. Kemudian sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya 11 ayat 2, dia harus mempunyai ketujuh roh Allah. Ya, nanti kita akan membahas ini ketika kita belajar Kejadian 28 mengenai tangga Yakub. Dia harus diurapi oleh Roh Kudus, ya. Dia penuh api semangat untuk Allah sesuai dengan nubuatan Mazmur 69 ayat 9. Ya, cinta akan rumahmu menghanguskan aku, kata Daud. Ya, dan ini digenapi oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan kehidupan Mesias? Mesias itu kedatangannya harus didahului seorang utusan. Makanya Gabriel datang kepada Zakaria mengatakan bahwa istrimu itu akan mengandung, mempunyai anak, kamu harus menamakan dia Yohanan atau Yohanes, ya. Dan dia akan mendahului Tuhan, membuka jalan bagi Tuhan. Ya, makanya Yohanes Pembaptis itu secara manusia lebih tua kira-kira 6 bulan daripada Yesus, ya. Ini sesuai dengan nubuatan Yesaya 40 ayat 3 dan Maleakhi 3 ayat 1 tadi, ya. Pelayanan Sang Mesias itu dimulai di Galilea. Dikatakan jalan kepada bangsa-bangsa lain akan melihat terang, ya. Tanah Zebulon dan Naftali. Kemudian pelayanannya itu harus disertai dengan mujizat-mujizat, teman-teman, ya. Mata orang buta harus dicelikkan. Dia harus mengeluarkan orang-orang tawanan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik, ya. Kemudian dia akan apa? Dia akan menyembuhkan, ya. Pokoknya pelayanannya Mesias itu harus disertai dengan mujizat-mujizat, ya. Kemudian dia akan mengajar dengan perumpamaan. Ya, jadi Sang Mesias ini dikatakan aku mau membuka mulutku mengatakan amsal, ya, mengatakan perumpamaan. Kemarin kita belajar mengenai ini. Kemudian Mesias itu akan masuk ke bait suci di Yerusalem. Kemudian dia akan masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Dan dia akan menjadi batu sandungan bagi kaum Yahudi. Dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Lalu inilah nubuatan mengenai kematian Mesias. Dia akan dikhianati oleh seorang teman dekat. Ya, orang yang makan semeja dengan aku, katanya. Yang mencelupkan rotinya di pinggan, ya, bersama-sama dengan aku. Kemudian dia harus dijual dengan 30 keping perak. Kemudian 30 kepingnya ini dibuang ke bait Allah. Dan 30 keping ini dibelikan tanah tukang periuk. Dia akan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Dia akan dituduh oleh saksi-saksi palsu. Dia akan terdiam keluh seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Ya, dia akan terdiam di hadapan para penuduhnya. Dia akan dilukai dan memar. Ya, ini sesuai dengan gambaran roti tidak beragi yang nanti kita belajar di dalam perayaan Paskah, ya.
Dia akan dipukul dan diludahi, diejek dan dihina. Dia akan terjatuh di bawah kayu. Kemudian tangan dan kakinya ditusuk. Dia harus disalibkan di antara para penjahat. Jadi matinya itu ada di antara para pemberontak-pemberontak. Dia harus dikuburkan di kuburan orang kaya, ya, sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya 53, dan semuanya ini digenapi di dalam Yesus. Jubahnya akan diundi, pakaiannya akan dibagi, itu semua digenapi, teman-teman, ya. Dia akan mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian dia akan berdoa untuk musuhnya. Ya, jadi dia tetap akan menaikkan syafaat bagi para pemberontak-pemberontak. Dia akan ditolak oleh kaumnya sendiri. Dia akan dibenci tanpa sebab. Ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Orang-orang mengibaskan kepalanya. Orang-orang memandang kepada dia. Bajunya dibagi dan jubahnya diundi. Dia akan menjadi sangat haus. Empedu dan anggur asam akan ditawarkan kepadanya. Nah, kemudian sesuai dengan Mazmur 22 ayat 1, teriakan tangisan ditinggalkan. Jadi Eloi, Eloi lama sabachthani, ya. Yesus mengutip Mazmur 22 ketika dia di atas salib ini. Kemudian dia akan menguduskan dirinya bagi Allah. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Mengapa ini penting, teman-teman? Karena orang disalibkan, itu tulangnya pasti dipatahkan sama orang Romawi. Tetapi nubuatan mengenai Yesus, itu tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Nah, ketika dua penjahat di kanan kiri Yesus itu tulangnya dipatahkan, tetapi kepala pasukan itu melihat Yesus sudah mati, makanya tulang Yesus tidak dipatahkan, tetapi lambungnya ditusuk. Ya, makanya Yesus itu punya luka di lambungnya, keluar air dan darah katanya. Ya, jadi lambungnya itu ditusuk, teman-teman, tapi tulangnya tidak dipatahkan. Kemudian dia akan mati dengan hancur hati. Jadi ketika para ilmuwan mencoba apa sih yang menyebabkan Yesus mati di salib, yaitu ternyata broken heart, teman-teman. Jadi jantungnya itu hancur gitu ya. Nah, ini melambangkan juga secara rohani Yesus itu hatinya hancur buat kita, ya. Kemudian dia ditusuk pada rusuknya, ya, sesuai dengan Zakaria 12 ayat 10. Mereka menikam aku, ya. Kegelapan akan menutupi tanah itu sesuai dengan nubuatan Nabi Amos 8 ayat 9. Dia akan dikubur di kuburan orang kaya. Kemudian mengenai kebangkitan dan kenaikan Mesias. Dia akan bangkit dari antara orang mati. Dia tidak dibiarkan tinggal di antara dunia orang mati. Ya, sesuai dengan nubuatan Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Kemudian dia harus menjadi satu-satunya anak Allah yang unik sesuai Mazmur 2 ayat 7. Nah, ini terjemahan LAI Indonesia salah ya. Ciumlah kakinya. Kemarin kita sudah mengkoreksi, yang betul adalah ciumlah anaknya. Kemudian dia harus terangkat ke surga sesuai dengan Mazmur 68 ayat 18. Dia harus duduk di sebelah kanan Bapa sesuai dengan Mazmur 110 ayat 1. Nah, kalau Anda mau baca lengkap, Anda bisa baca dari All the Messianic Prophecies of the Bible. Judulnya buku itu, teman-teman. Anda bisa baca sendiri dan Anda juga bisa link ke website yang sudah saya kasih di situ. Lalu ini mengenai peran Mesias, teman-teman. Jadi kalau Anda lihat yang merah-merah, yang di kotak-kotak, itu artinya komunitas Qumran yang ada di The Dead Sea Scroll itu mempunyai pandangan yang sama, ya. Bahwa dia harus berasal dari tunas Daud, itu sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia, juga Nabi Zakaria. Dan itu digenapi oleh Yesus, bahwa dia harus berasal dari anak Daud. Dia akan menjadi pembuat hukum sesuai dengan nubuatan Musa, ya, di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 dan Yeremia 31 ayat 31. Artinya dia akan membawa hukum yang baru atau perjanjian yang baru. Kemudian dia harus menjadi raja dan imam, ya. Kemudian dia menjadi pahlawan yang mengalahkan musuh Israel. Kemudian dia juga menjadi penafsir daripada hukum Taurat. Dia akan memperbaiki dan membangun kemah Daud. Ya, kemudian dia juga akan menghancurkan antikris. Ya, ini sesuai dengan nubuatan Daniel 9 ayat 27. Jadi tadi kita sudah melihat, teman-teman, bahwa kitab Tanak, ya, atau kitab Taurat, kemudian nabi-nabi dan Mazmur itu mengandung penuh syarat dengan nubuatan-nubuatan. Nah, karena kitab Tanak ini yang menulis semua orang Yahudi,
Makanya perjanjian baru itu juga yang menafsirkannya orang Yahudi, teman-teman. Nggak bisa dari bangsa-bangsa lain atau kita bangsa-bangsa Goyim. Kenapa? Karena kita tidak mengerti konteks, latar belakang, dan pola pikirnya orang Yahudi. Ya, makanya komunitas di Qumran, ya komunitas rabi-rabi Yahudi yang ada di Qumran, itu sudah mengkatalogkan, nih loh, nanti Mesias itu harus datangnya dari anak Daud, karena disebut tunas Daud. Ya, dia harus dari suku Yehuda, ya dia harus lahirnya di Bethlehem sesuai dengan nubuatan Nabi Mika. Dia lahirnya nanti harus dari seorang perawan nih, sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Nanti dia harus mati, dia harus datang sebagai raja, tapi dia juga sekaligus imam dan sebagainya. Jadi ketika kita membaca kitab Tanakh, konteksnya orang Yahudi, itu kita harus mengetahui latar belakang mereka. Makanya menafsirkan juga orang Yahudi. Semua kitab perjanjian baru itu ditulis oleh orang-orang Yahudi, kecuali kitab Injil Lukas dan kisah para rasul, ya. Tabib Lukas itu orang Yunani. Tetapi semuanya selain Lukas itu orang Yahudi, teman-teman. Jadi tidak bisa tiba-tiba ada orang dari antah berantah bangsa lain, dari orang Arab, ya, apalagi yang tidak tahu bahasa Ibrani, tidak tahu bahasa Yunani, tidak tahu kitab-kitab Tanakh, teman-teman, mengklaim ada nubuatan tentang dia di dalam kitabnya orang Yahudi. Kalau ditanya di mana nggak ngerti. Ya ketika kita tanya, oh itu ada, di mana? Di Kidung Agung katanya. Apa kata Kidung Agung? Itu loh kata-kata Mahmadim. Mahmadim itu artinya segala sesuatu padanya menarik. Itu Muhammadim. Muhammadim. Jadi Muhammad ada di situ. Cara menafsirkan Alkitab itu tidak seperti itu, teman-teman. Ya, terus ada huruf alef, mem, dalet gitu ya. Ini menjadi Ahmad. Enggak begitu, teman-teman, cara kita menafsirkan Alkitab. Ya, semisal nama saya Abigail, katakan demikian. Terus ada kata Abigail di dalam Tanakh, berarti itu nubuatan mengenai saya. Tidak begitu, teman-teman. Ya, kita harus mengerti pola pikir orang Yahudi, ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah kitab Daniel 2 ayat 38 sampai 45. Jadi ini adalah mimpi Nebukadnezar ketika dia melihat patung, kepalanya dari emas, kemudian badannya dari perak, pinggangnya itu dari tembaga, ya, kakinya dari besi, kemudian kakinya itu campuran antara besi dan tanah liat. Nah, kemudian Nabi Daniel lah yang bisa mendecipher atau apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar itu. Ya. Dikatakan bahwa tuankulah kepala yang dari emas itu. Ya, dia adalah Raja Babylon. Kemudian akan muncul setelah tuanku kerajaan lain yang kurang kuat, ya tidak lebih besar daripada kerajaan tuanku katanya, ya. Kemudian sesudah itu ada kerajaan lagi yang keempat, ya. Kemudian ada kerajaan lagi yang campuran antara besi dan tanah liat. Jadi sebagian kuat, sebagian kerajaannya tidak begitu kuat gitu ya. Nah, semuanya ini terjadi, teman-teman. Nubuatan Nabi Daniel ini terjadi, ya. Jadi mimpi Nebukadnezar ini nanti kita ketika belajar kitab Daniel, kita akan coba melihat lebih detail lagi. Tapi ini menyatakan bahwa Mesias itu akan datang tepat sekitar 490 tahun, ya, setelah nubuatan Nabi Daniel ini. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat, ya, jadi ini perkataan Nabi Daniel ya kepada Raja Nebukadnezar, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Maka Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Jadi di sini Daniel itu nanti akan menyebutkan kapan Mesias itu akan menampakkan dirinya, ya, dari hitungan 70 minggu dari kitab Nabi Daniel. Nah, kitab Daniel 2 ayat 44 tadi yang dikatakan bahwa pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Di sini menunjukkan jelas kedatangan siapa? Batu.
ya, batu yang terungkit itu, ya, batu yang dari surga itu dikatakan demikian. Nah, di Yesaya 2 ayat 2 sampai 5 itu jelas menubuatkan kedatangan Mesias begitu kerajaan Roma atau kerajaan keempat itu menaklukkan kerajaan Yunani. Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ini menubuatkan bahwa Mesias itu akan menampakkan diri dan berakhir pada tahun 30 Masehi yang tepat 490 tahun atau 70 minggu setelah dekrit untuk membangun kembali Yerusalem dikeluarkan, yaitu di kitab Esra 7 ya, dekrit untuk membangun kembali Yerusalem itu ada di kitab Nabi Esra ya. Nubuatan ganda ini disebut double prophecy. Ini bersamaan dengan banyak nubuatan mesianik lainnya. Itu menimbulkan harapan besar pada zaman Yohanes Pembaptis ketika dia membaptiskan Yesus. Ya, jadi mereka itu pada zaman Yohanes Pembaptis ya awal-awal abad pertama. Nah, itu mereka mengharapkan ini Mesias harus datang nih. Ya, karena sudah saatnya Mesias itu menampakkan dirinya kepada Israel. Nah, mereka membaca kitab nubuatan Daniel di Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Karena itu Injil Lukas mencatat di Lukas 3 ayat 15 ya, bahwa inilah Mesias yang telah datang itu dan menampakkan dirinya kepada seluruh Israel. Nah, tetapi sekarang ketika Mesias atau Yesus itu menampakkan dirinya, ekspektasi orang Yahudi pada waktu itu adalah dia akan menjadi seorang pemimpin politik ya, yang akan memimpin Israel berperang melawan Romawi pada waktu itu. Ya, jadi mereka mengharapkan Mesias-Mesias pada waktu itu, ya. Tetapi ekspektasi ini tidak terpenuhi, teman-teman. Karena Yesus itu ternyata tidak membawa agama ataupun membawa gerakan politik untuk memberontak terhadap Romawi pada waktu itu. Tetapi dia membawa kerajaan surga. Nah, tentang kerajaan surga ini nanti kita akan membahasnya dalam seri khusus supaya kita paham ya, kenapa Yesus itu selalu memberitakan kerajaan surga. Kita pelajari dulu ya, ini teasernya nih, ya pembukaannya. Di Markus 1 ayat 14 sampai 15, sesudah Yohanes ditangkap, ini Yohanes Pembaptis ya, ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ya, jadi kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi apa yang Yesus khotbahkan pertama kali, teman-teman? Kerajaan surga. Ya, kerajaan Allah. Di Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan, inilah agamaku, agamaku Kristen, ikutilah aku. Gitu ya, seperti kata Insan Moko Ginta. Ya, aku Kristen, jadi kamu harus juga jadi Kristen. Ya, inilah agama di sisinya Allah. Ya, Yesus nggak bawa agama, teman-teman. Yang dia beritakan itu bukan agama Kristen. Yang dia beritakan adalah kerajaan surga. Lukas 4 ayat 43, tetapi Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus itu diutus bukan untuk membawa agama Kristen, tetapi untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus berkali-kali mengajar mengenai kerajaan Allah, bukan agama. Kisah Rasul 1 ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi kisah Rasul 1 ayat 3, ini setelah Yesus mati kemudian bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, teman-teman. Dan dengan banyak tanda, ya jadi dengan overwhelming evidence itu artinya dengan bukti-bukti yang sangat kuat gitu ya. Dia menunjukkan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ini teman-teman ya, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang apa? Kerajaan Allah lagi. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, itu hal yang paling penting atau wasiatnya yang paling penting. Itu adalah tentang kerajaan surga, teman-teman. Ya, jadi Yesus tidak datang membawa agama Kristen, tetapi dia datang membawa apa? Kerajaan Allah. Itu yang dia beritakan. Bahkan sebelum naik ke surga, selama 40 hari berturut-turut, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang apa? Kerajaan Allah lagi. Nah, di Yesaya 9 ayat 6, dikatakan demikian, ini nubuatan Nabi Yesaya mengenai Mesias. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi lambang pemerintahan itu adalah lambang kerajaan. Ya, kemarin saya mengatakan seperti Pangeran George, ya itu baru lahir sudah disebut His Royal Highness. Ya, padahal masih baby. Tetapi lambang pemerintahan sudah ada di atas bahunya. Dan namanya akan disebutkan orang siapa?
Wonderful Counselor, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi bayi itu akan disebut Allah yang perkasa, Sang Mesias yang akan lahir itu. Di Yohanes 1 ayat 49 sampai 50 kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Ya, jadi Nathanael ini seorang Yahudi, dia mengakui, "Yesus, engkau itu anak Allah, raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya. Yesus tidak mengatakan menolak loh. Bukan, aku bukan anak Allah. Aku tuh cuma nabi, aku cuma hamba Allah. Enggak, Yesus mengatakan apa? Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya bahwa aku ini anak Allah dan raja orang Israel, gitu ya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Nubuatan di 2 Samuel 7 ayat 14, ini adalah nubuatan Tuhan kepada Daud tentang Salomo anaknya. Yahweh mengatakan, aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku. Nubuatan kepada Salomo ini awalnya tidak dipandang sebagai nubuatan mesianik. Sampai Zakaria 6 ayat 12-13 mengatakan bahwa Mesias itu akan duduk sebagai imam dan raja dari keturunan Daud. Mesias itu juga akan membangun sebuah bait suci Allah setelah kematian Salomo. Dikatakan dialah yang akan mendirikan bait Yahweh dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Kemudian di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Terjemahan yang tepat, ini LAI ya teman-teman ya, tapi yang tepat adalah dia akan menjadi seorang imam di tahtanya dan akan ada kesatuan di antara kedua jabatan itu. Ya, jadi imam dan raja. Jadi Mesias itu nanti akan disebut imam sekaligus raja. Di Kisah Rasul 2 ayat 29 sampai 31 dan Ibrani 1 ayat 5 itu menerapkan nubuatan ini secara langsung kepada Yesus. Namun memang tidak ada perikop perjanjian baru itu yang secara langsung menyebut Yesus sebagai pembangun sebuah kuil, ya, bahwa Yesus akan benar-benar membangun bait suci dalam bentuk fisiknya, ya. Tetapi nanti saya percaya kalau kita lihat nubuatan di kitab Wahyu, Yesus sendiri itu akan menurunkan bait suci yang di surga, yang disebut dengan Yerusalem baru, ya, karena bait suci atau kuil itu adalah tubuhnya sendiri dan sekarang kita sebagai gereja Tuhan itu kita disebut tubuh Kristus, ya, dengan Yesus sebagai kepala jemaat. Nah, ini juga mengutip di 2 Samuel 7 ayat 14 tadi, teman-teman. Kemudian nubuatan apa lagi? Nubuatan di Yesaya 7 ayat 14. Bahwa seorang perempuan muda atau seorang perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, ini nubuatan bahwa Mesias itu akan dilahirkan dari seorang perawan. Nubuatan ini digenapi sekitar tahun 733 sebelum Masehi, ketika putra Nabi Yesaya lahir di Yesaya 8. Tetapi Matius menemukan penggenapan nubuatan baru di dalam kelahiran Yesus dari seorang perawan Maria, yaitu di dalam Matius 1 ayat 23. Nah, Yesaya 7 ayat 14 ini adalah nubuatan ganda yang pertama kali digenapi, ya. Di dalam diri Yesaya sendiri di tahun 733 sebelum Masehi, kemudian pada Maria sekitar tahun 5 sebelum Masehi. Jadi Yesus itu lahirnya nggak persis tahun 0 ya teman-teman ya. Kira-kira minus 5 ya, jadi tahun 5, tahun 4 sebelum Masehi. Ya, nanti kita lihat. Di Daniel 8 dan 11 ini secara khusus menubuatkan penghancuran bait suci oleh Antiochus di tahun 167 sebelum Masehi. Jadi bait suci itu pernah dihancurkan beberapa kali teman-teman. Termasuk Antiochus ini ya. Ini yang memicu nanti pemberontakan Makabe. Makanya ada kitab Apokrifa Makabe yang ditulis, yaitu kitab sejarah ya teman-teman ya. Nanti kita bisa belajar juga dari kitab Makabe ini. Tetapi Yesus juga menubuatkan kembali mengenai kehancuran bait suci ini, ya, bahwa tidak satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain, kata Yesus. Dan nubuatan ini digenapi tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus menghancurkan bait suci Tuhan yang ada di Yerusalem, ya. Yesus mengatakan ini di Matius 24 ayat 15. Kemudian Hagai 2 ayat 2 sampai 23, ini adalah penggenapan nubuatan Serubabel. Digenapi pada tahun 515 sebelum Masehi. Tetapi kemudian Paulus di dalam bahasa Ibrani juga menemukan dua penggenapan baru dan berbeda. Yang pertama pada hari Pentakosta, yang kemudian pada hari kedatangan kedua. Jadi nubuatan Hagai ini
bicara tentang segala sesuatu akan digoncang gitu ya. Tapi biarlah yang tidak tergoncangkan itu yang tinggal tetap. Nah, Paulus menerapkan bahwa pada hari Pentakosta ini terjadi ya, nubuatan Hagai 2. Kemudian juga pada hari kedatangan Yesus yang kedua nanti, ya akan ada kegoncangan besar. Nubuatan mengenai hamba yang menderita di Yesaya 53 itu pertama kali digenapi oleh Nabi Yesaya sendiri ketika dia mati ya digergaji setengah oleh Raja Manasye ketika bersembunyi di pohon pada tahun 685 sebelum Masehi. Kemudian nubuatan ini juga tentu saja digenapi oleh Yesus yang mati disalib di atas pohon di tahun 30 Masehi. Mazmur 2 yang kemarin kita sudah baca ya teman-teman ya. Ini diucapkan oleh Daud yang adalah anak Yahweh, Raja Yahweh dan yang diurapi oleh Yahweh. Namun kita juga menemukan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 32 dan 33, nubuatan ini digenapi di dalam Kristus pada kebangkitannya. Setelah kebangkitannya itulah semua otoritas di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus. Hal ini ada di Matius 28 ayat 18, Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Dan ketika Tuhan itu mengambil rupa manusia di dalam inkarnasi Kristus, di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 10, Paulus itu menerapkan nubuatan Yesaya 45 ayat 23, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku kepada Yahweh, itu diterapkan untuk Yesus sendiri. Ya, ini mengenai kematian Nabi Yesaya ya teman-teman ya. Ketika Nabi Yesaya itu digergaji dua oleh Raja Manasye pada tahun 685 sebelum Masehi. Hal ini juga dikuatkan oleh Ibrani 11 ayat 37. Dan hal ini menggenapi nubuatan Nabi Yesaya sendiri di Yesaya 53 mengenai hamba yang menderita ya. Kemudian juga digenapi oleh Yesus yang mati untuk menebus dosa kita. Nah, ada tradisi ekstra Alkitabiah itu berasal dari tahun 200 sebelum Masehi di dalam kitab yang bernama The Ascension of Isaiah. Itu mengatakan bahwa Nabi Yesaya itu digergaji dengan gergaji logam. Sementara digantung terbalik di antara dua pohon oleh Raja Manasye sekitar tahun 685 sebelum Masehi. Ketika itu Raja Hizkia sudah meninggal ya. Raja Hizkia ini raja yang benar ya teman-teman ya. Tetapi anaknya tuh raja yang zalim gitu ya. Ini dicatat di dalam bahasa Ibrani, di kitab Ibrani ya teman-teman ya. Mereka dilempari batu, mereka digergaji menjadi dua, mereka dicobai, mereka dihukum mati dengan pedang, mereka pergi dengan memakai kulit domba, kulit kambing, menjadi melarat, menderita, dan diperlakukan dengan buruk. Jadi beberapa nabi itu diperlakukan dengan buruk ya oleh orang-orang Yahudi. Ini dicatat di dalam kitab Ibrani 11 ayat 37. Kemudian kitab The Ascension of Yesaya itu mencatat demikian. Dan mereka menangkap Yesaya bin Amos dan menggergaji dia menjadi dua dengan gergaji kayu. Ketika Manasye, Belkira, nabi-nabi palsu, para raja dan rakyat dan semuanya berdiri di situ untuk melihat. Dan kepada para nabi yang bersama dia, Yesaya berkata sebelum dia digergaji menjadi dua, "Pergilah ke daerah Tirus dan Sidon, karena bagiku sendiri Yahweh telah mencampur cawan itu." Jadi seakan-akan Yesaya ini diberi minum cawan pahit ya, bahwa dia harus mati dengan cara seperti itu. Sementara Yesaya digergaji menjadi dua, dia tidak berteriak atau menangis, tetapi mulutnya berbicara dengan Roh Kudus sampai dia digergaji menjadi dua. Nah, berbicara dengan Roh Kudus ini kita nggak tahu apakah dia juga berbahasa roh ya, seperti pada saat Pentakosta ya. Beliar itu melakukan ini kepada Yesaya melalui Belkira dan melalui Raja Manasye. Karena Samael sangat marah kepada Yesaya sejak zaman Hizkia Raja Yehuda. Karena hal-hal yang telah dilihatnya mengenai Israel ya, atau mengenai kekasihnya ya. Karena kehancuran Samael yang dia telah lihat melalui Yahweh. Ya, ketika Hizkia ayahnya masih menjadi raja. Jadi Samael ini selalu ingin menghancurkan Nabi Yesaya. Tapi karena Hizkia itu masih menjadi raja. Hizkia ini raja yang sangat baik ya. Dia sangat percaya sekali kepada Nabi Yesaya. Dan dia melakukan apa yang diinginkan setan. Ya, jadi Samael itu digunakan setan ya melalui Raja Manasye untuk menghukum mati Nabi Yesaya pada waktu itu. Hal ini dicatat di dalam kitab Apokrifa ya teman-teman ya. Jadi memang Yahudi atau rabi-rabi Yahudi itu mempunyai tradisi lisan yang diceritakan turun-temurun ya. Ini dicatat di dalam kitab Kenaikan Yesaya 5 ayat 11 sampai 16 itu ditulis sekitar tahun 200 sampai 400 Masehi ya, sebelum Masehi sampai 400 Masehi ya. Karena penglihatan dan nubuatan ini, Samael sang setan itu ya menggergaji Yesaya putra Amos sang nabi setengahnya oleh tangan Manasye ya.
Hizkia menyerahkan semuanya itu kepada Manasye pada tahun ke-26 masa pemerintahannya. Tetapi Manasye tidak mengingat hal-hal ini, juga tidak menaruh Taurat Tuhan di dalam hatinya, tetapi ia menjadi hamba setan dan dihancurkan. Hal ini tercatat dalam kitab Kenaikan Yesaya 11 ayat 41. Jadi sayang sekali bahwa Raja Hizkia itu tidak menghasilkan anak yang saleh seperti dirinya, ya tapi raja yang lalim. Nah, kemarin kita sudah membaca juga di kitab Gulungan Laut Mati ya teman-teman ya, bahwa semua malaikat Tuhan itu harus menyembah kepada Mesias. Hal ini ada di 4 sumber kuno, yaitu ada di The Dead Sea Scroll 4Q44, Septuaginta, kitab puisi atau kitab Odes 2 ayat 43, ini kitab Apokrifa LXX ya, Septuaginta, dan juga Bapak Gereja kita Justin Martyr itu mengutip ayat ini. Ibrani 1 ayat 5 dikatakan bahwa Yahweh itu akan menyebut Mesias sebagai anaknya. Ya, ini mengutip Ulangan 32 ayat 43 yaitu nyanyian Musa dan juga Mazmur 97 ayat 7. Ini adalah nubuatan mesianik bahwa para malaikat itu harus menyembah Yesus selama pelayanannya di bumi. Naskah yang ditemukan di The Dead Sea Scroll 4Q44 itu mengesahkan pembacaan Septuaginta bahwa para malaikat itu harus menyembah Sang Mesias ya di dalam Ibrani 1 ayat 8. Apa yang kita pelajari dari 4Q44 itu adalah bahwa Ibrani 1 ayat 8 itu terutama mengutip Ulangan 32 ayat 43 dari kitab Septuaginta LXX dan bukan Mazmur 97 ayat 7 ya. Di dalam Ulangan 32 ayat 43 dan Mazmur 97 ayat 7, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Kemudian segala Elohim atau segala makhluk-makhluk ilahi, ya segala malaikat, itu harus sujud menyembah kepadanya. Nah, perikop ini untuk menunjukkan objek penyembahan itu adalah Yahweh sendiri yang secara khusus diterapkan pada Yesus. Dan dengan kata lain, tanpa Ibrani 1 ayat 6, kita tidak akan tahu ini adalah nubuatan Mesias tentang Yesus. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, ini adalah kata-kata terakhir dari Kidung Musa. Jadi ini adalah nyanyian Musa ya, Mazmur 32 kalau teman-teman baca. Itu sebelum kematiannya, ya sebelum Musa mati. Karena itu Ulangan 32 ayat 43 ini berfungsi sebagai jembatan antara Musa dan Yesus. Di mana di Ulangan 18 ayat 18 ketika Musa mengatakan bahwa akan ada nabi yang sama sepertiku yang akan dibangkitkan oleh Tuhan di antaramu. Ini Musa mengerti bahwa dia akan digantikan oleh Yesus ya. Yang terpenting, di sini kita dapat memahami dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri yang harus disembah. Nah, ketika kita memasangkan ayat ini dengan Ibrani 1 ayat 10 sampai 12, kita tahu bahwa Yesus itu adalah pencipta atau Yahweh itu sendiri. Ayat ini tidak hanya membuktikan Yesus adalah Tuhan, tetapi juga membuktikan bahwa Yesus itu bukan malaikat. Ya, ini adalah 4Q44 yang kemarin kita juga sudah baca ya di The Dead Sea Scroll. Ini ayat dari Ulangan 32 ayat 43, di mana teks Masoretik kita itu tidak ada yang warna merah itu hilang ya teman-teman ya. Nah, ternyata The Dead Sea Scroll 4Q44 ini sama dengan Septuaginta LXX ya. Jadi ini kalimatnya yang benar ya, bahwa semua malaikat itu harus menyembah kepada Sang Mesias itu. Sekarang kita singgung sedikit, ini yang paling sering dikutip oleh Muslim. Ya, Ulangan 18 ayat 18 sampai 21. Seorang nabi seperti Musa, ya. Ini mereka mengatakan adalah Nabi Muhammad. Ya, sekarang kita lihat. Ulangan 18 ayat 18 sampai 21. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Siapa? Dari antara Bani Lewi, dari saudara Bani Lewi, dari antara orang Israel, ya, Berakeka, jadi dari antaramu sendiri. Seperti engkau, kata Tuhan, seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kepada siapa? Orang Israel. Jadi nggak mungkin ya ada nabi dari luar disuruh ke bangsa Israel. Sedangkan Quran sendiri mengatakan apa? Seorang nabi itu harus dari kaumnya, berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Ya, jadi nggak mungkin ada nabi misalnya dari Thailand ke sini, ya, tiba-tiba bicara dalam bahasa Thailand, itu nggak mungkin teman-teman. Nggak ngerti kita apa yang dia omongkan, ya. Nabi untuk orang Israel harus dari orang Israel sendiri. Kemudian Tuhan mengatakan demikian.
Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata apa? Demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Muhammad mengatakan demi siapa? Demi Allah. Tetapi Allah itu bukanlah nama Tuhan di dalam Alkitab. Yahweh mengatakan, ya, kalau ada nabi bernubuat selain demi namaku, kata Yahweh, dia harus mati. Jika sekiranya kamu berkata di dalam hatimu, kriteria kedua nih, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Yahweh? Kalau yang pertama tadi udah pasti jelas nabi palsu, ya, karena orang Israel tahu loh, dia bernubuat demi nama Allah lain. Orang Israel sudah pasti tahu ini pasti bukan nabi Tuhan karena Allahnya beda, ya. Tetapi kalau dia bernubuat demi nama Tuhan sekarang, demi nama Yahweh, apa kriteria kedua? Apabila seorang nabi itu berkata demi nama Yahweh dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Yahweh. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ya, Musa mengatakan kamu jangan takut, ya, karena perkataannya tidak sampai. Ulangan 34 ayat 10. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala, ya, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Di Yohanes 1 ayat 45, ketika Filipus bertemu dengan Nathanael, dia berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa di dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, inilah dia kesaksian dari 3 rasul yang dibawa Yesus naik ke gunung perubahan rupa, ya, atau Mount of Transfiguration, di mana di atas gunung itu Yesus berubah rupa. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, saudara Yakobus maksudnya, ya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tiba-tiba sementara ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Jadi Allah Bapa sendiri mengatakan dengarkan siapa? Dengarkan Yesus. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Dan pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Sang Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Musa di sini mewakili hukum Taurat, ya. Elia itu mewakili para nabi-nabi. Jadi Allah Bapa mengatakan apa? Dengarkan Yesus, dengarkanlah kasih karunia dan kebenaran itu. Ya, Yesus itu disebut kasih karunia dan kebenaran. Bukan dengarkan Musa atau dengarkan Elia. Musa dan Elia itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Jadi Yesus itu adalah Torah yang hidup, Torah yang berjalan. Ya, dialah hukum Taurat itu sendiri. Nah, ini teman-teman kita harus bisa membedakan ya antara hakikat Yesus sebagai Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri dan fungsinya. Jadi Yesus itu adalah tangga antara surga dan bumi. Nanti ketika kita belajar Kejadian 28 ini akan menjadi lebih jelas lagi. Yesus mengatakan dia itu tangga, teman-teman. Dia itu jembatan antara surga dan bumi. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tidak datang melalui aku, kamu gak bisa sampai kepada Bapa. Kenapa? Karena dia tangganya, teman-teman. Dia satu-satunya jalan ke surga. Ya. Yesus Sang Mesias itu adalah raja, imam, dan juga nabi. Nah, ini kadang-kadang orang-orang muslim sering mengatakan Yesus itu kan cuma nabi. Ya, bukan cuma nabi, teman-teman. Yesus itu juga seorang nabi. Ya, nabi Allah itu sendiri.
Dia adalah juru bicara Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 45 tadi kita sudah mengatakan Filipus ketika bertemu Nathanael berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Lalu apa bedanya nabi dan imam? Ya, mungkin teman-teman harus tahu ini, nabi dan imam. Yesus itu kedua-duanya teman-teman. Dia juga nabi, dia juga adalah imam besar kita. Kalau dia seorang nabi teman-teman, dia itu berdiri menghadap manusia, ya, di depan manusia. Dia mewakili Allah teman-teman. Dia adalah penyambung lidah Allah untuk kepentingan Allah di hadapan manusia. Kalau dia berfungsi sebagai imam, dia berdiri menghadap Tuhan. Dia mewakili manusia untuk kepentingan manusia di hadapan Allah. Ya, karena itu Yesus sebagai sang tangga dari surga ke bumi, ya, dialah satu-satunya yang bisa menjadi nabi dan imam antara Allah dan manusia. Jadi seorang nabi dan imam itu berdiri di antara Allah dan manusia. Dia standing in the gap. Nah, kemudian ini perumpamaan mengenai penggarap kebun anggur. Ya, ini juga yang banyak dikutip ya oleh saudara-saudara muslim kita. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain, kata Yesus. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan tanah itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa atau etnos yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan tentang Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha memasang perangkap untuk menangkap Yesus. Tetapi mereka takut terhadap banyak orang, ya, karena orang banyak itu menganggap Yesus sebagai nabi. Nah, di sini Yesus memberikan perumpamaan mengenai apa, teman-teman? Mengenai kerajaan surga, mengenai Injil kerajaan surga itu. Lalu ada berapa karakter di situ? Tuan tanah pemilik kebun anggur, siapa ini? Bapa. Anak tuan tanah pemilik kebun anggur, siapa? Yesus sendiri. Maka Yesus mengatakan, aku ini seperti batu penjuru yang akan dibuang, katanya. Ya, kebun anggur itu siapa? Bangsa Israel. Jadi kadang-kadang di dalam Alkitab, Israel itu digambarkan kebun anggur, kadang-kadang pokok zaitun, ya, atau pohon zaitun. Nah, penggarap-penggarap kebun anggur itu siapa? Orang-orang yang ahli. Ahli apa nih? Ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang agamawi yang paham akan Tanak, ya, akan kitab-kitab. Itu dikatakan penggarap kebun anggur. Ya, bangsa Israel itu kebun anggurnya yang digarap gitu ya. Dipotong, dibersihkan ya itu oleh ahli-ahli Taurat. Ya, mereka yang mengajar orang-orang Israel. Kemudian hamba-hamba tuan tanah pemilik kebun anggur itu siapa? Itu para nabi yang diutus. Ya, oleh siapa? Oleh Bapa. Lalu siapakah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan? Jelas Yesus di situ. Ya, makanya Yesus mengatakan perumpamaan ini ya untuk menyatakan bahwa batu yang kamu buang itu, ya, yang kamu anggap tidak berharga, itu akan menjadi batu penjuru, akan diberikan kepada apa? Suatu grup lain.
ya suatu bangsa lain, kata Yesus. Nah, siapakah bangsa lain yang diberikan kerajaan surga ini? Tidak boleh ditafsirkan di luar Alkitab, teman-teman. Kalau menafsirkan kitab Yahudi harus orang Yahudi, gitu loh teman-teman. Ya, nggak boleh gitu ya. Kayak saya misalnya, eh, cerita orang Bali nih teman-teman. Lalu kita menafsirkannya menurut cara pikir orang Jawa misalnya. Ya nggak ketemu gitu teman-teman. Ya, kemudian cerita maling kundang misalnya. Kita menafsirkannya dengan pola pikir orang Aceh misalnya. Nggak ketemu teman-teman. Ya, jadi kitab Yahudi itu harus ditafsirkan menurut orang Yahudi. Makanya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi langsung mengerti ketika Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya, mereka yang dimaksud oleh penggarap-penggarap itu, mereka yang membunuh nabi-nabi itu. Langsung tahu gitu loh teman-teman. Ya. Siapakah bangsa lain? Kemarin kita sudah membahas siapa? Eklesia. Eklesia ini adalah satu jemaat yang didirikan oleh Yesus. Ya. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya apa itu eklesia, ya. Kita belum membahas secara detail karena ketika nanti kita membahas mengenai kerajaan surga, kita akan buat beberapa seri supaya Anda bisa menangkap dengan jelas apa itu kerajaan surga yang dimaksud dengan Yesus dan apa itu eklesia, ya. Di Matius 16 ayat 8 kata Yesus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petros." Petros itu adalah batu kerikil kecil. Kemudian Yesus berkata, di atas batu karang ini, di atas Petra ini, yaitu di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, aku akan mendirikan eklesiaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi eklesia itu adalah agen perubahan, ya, agen transformasi. Eklesia itu adalah suatu senat, teman-teman, istilah politik, ya. Matius 16 ayat 15 sampai 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Nah, kira-kira siapa yang dibaptis, teman-teman, dan diselamatkan? Pasti eklesianya Yesus sendiri, ya. Sekarang saya tidak mau meributkan istilah segala makhluk. Jadi orang Muslim itu kadang-kadang juga mempertanyakan ini ya teman-teman. Segala makhluk ini termasuk siapa gitu? Apakah termasuk binatang-binatang, tumbuhan, ya apa makhluk jin, apa makhluk halus juga termasuk gitu ya teman-teman ya. Saya juga pernah ada teman ini ya mengatakan bahwa katanya roh-roh jahat itu juga bisa diinjili katanya ya. Jadi jin, tuyul gitu ya. Kemudian roh-roh teritorial itu juga bisa diinjili kalau mereka bertobat, terima Yesus gitu ya sebagai Tuhan, mereka juga diampuni katanya. Nah, apakah segala makhluk ini termasuk di situ, teman-teman? Ya, kita belum akan membahas itu. Saya cuma mau menggelitik Anda supaya Anda menggunakan otak ya, supaya kita berpikir, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nubuatan di Mazmur 2. Engkau adalah anakku, hari ini aku memperanakkan engkau, firman Yahweh. Nah, ini digenapi di dalam Nabi Daud dan juga di dalam diri Yesus. Ya, Daud itu disebut juga God's anointed king, jadi raja yang diurapi oleh Yahweh di 1 Samuel 16 ayat 13. Yesus itu juga disebut Mesias, ya, raja yang diurapi. Anda bisa baca referensinya di Kisah Para Rasul 13 ayat 32 sampai 37, Yesaya 42 ayat 1, Matius 28 ayat 18. Ya, jadi Yesus itu tipologi, ya, merupakan tipologi daripada Raja Daud dan kerajaannya itu kekal katanya ya. Makanya malaikat Gabriel ketika datang kepada Maria mengatakan, engkau harus menamai dia Yeshua. Ya, dia akan duduk di atas tahta Daud bapaknya dan dia akan memerintah atas Israel, atas keturunan Yakub sampai kekal. Kemudian yang kedua, Daud itu disebut God's begotten son, ya, anak yang diperanakkan oleh Yahweh itu sendiri. Jadi Yahweh mengatakan, engkau ini anakku katanya ya. Yesus juga disebut anak tunggal Bapa di Yohanes 3 ayat 16, Ibrani 11 ayat 17-19 dan Matius 17 ayat 5. Kemudian bangsa-bangsa itu marah ya melawan Tuhan dan Mesiasnya. Ya, itu di 2 Samuel 5 digenapi di dalam diri Raja Daud. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi melawan Mesias ya. Itu di Kisah Para Rasul 4 ayat 25 sampai 26. Daud itu diurapi sebagai raja di Hebron kira-kira ketika berusia 30 tahun di 2 Samuel 5 ayat 4. Yesus juga ketika dibaptis ya kira-kira 30 tahunan lah ya, 30 tahunan. Itu di Lukas 3 ayat 23, Matius 3 ayat 17 dan Yesaya 42 ayat 1.
Nah, ini adalah nubuatan ganda atau dual prophecies yang ada di Mazmur 2 yang tadi sudah kita bahas ya. Istilah anak tunggal itu juga digunakan untuk Ishak ketika Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal Ishak ya. Diterapkan juga pada Yesus di dalam perjanjian baru. Di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Nah, kata diperanakan dan anak sulung itu mewakili status khusus, tapi bukan urutan kelahiran atau asal. Jadi belum tentu yang pertama dilahirkan itu disebut anak sulung gitu ya teman-teman ya. Jadi Ishak itu kan anak keduanya Abraham, tetapi justru Ishak yang mendapatkan hak kesulungan. Daud juga teman-teman, Daud itu malah anak paling kecil ya, anak bungsu, tetapi Tuhan mengatakan dia adalah anak sulung ya. Nah, Daud itu diperanakan sebagai anak Allah pada saat penobatannya sebagai raja pada usia 30 tahun. Yesus itu disebut sebagai anak tunggal Bapa sebab Yesus itu sejak kekal berada bersama Bapa sebagai sang firman itu sendiri. Hal ini menyangkal bidat-bidat Kristen yang menyalahgunakan sebutan begotten dan firstborn. Ya, kata diperanakan dan anak sulung ini diterapkan pada Yesus untuk menjadikannya ciptaan teman-teman. Jadi Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, bukan ciptaan ya. Anak sulung itu adalah status khusus, tidak tergantung pada urutan kelahirannya. Makanya di dalam Alkitab, hak kesulungan itu sangat penting. Karena kalau Anda memiliki hak kesulungan, itu artinya Anda mendapatkan 2/3 warisan bapaknya. Ya, jadi mendapatkan warisan yang lebih banyak, kemudian ada status khusus ya. Nah, anak sulung ini spesial sekali teman-teman. Seperti pada waktu Tuhan juga membunuh semua anak-anak sulung Mesir dan Tuhan menebus semua anak-anak sulung Mesir ya di Keluaran 11 ayat 5. Dikatakan demikian, sekarang pada tengah malam Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai anak sulung tawanan yang berada di penjara bawah tanah. Dan semua anak sulung hewan, ya anak sulung ternak, itu dibunuh Tuhan. Ya, di Keluaran 12 ayat 29. Lalu Tuhan mengatakan demikian, bahwa anak-anak sulung itu harus ditebus kata Tuhan. Ya, sekarang ketika Tuhan membawamu ke tanah orang Kanaan, ketika dia bersumpah padamu dan kepada leluhurmu dan memberikan kepadamu tanah itu, kamu akan mengabdikan diri kepada Tuhan anak pertama dari setiap rahim. Jadi anak sulung pertama yang lahir itu harus diberikan kepada Tuhan. Dan anak pertama dari setiap rahim binatang yang kamu miliki jantan itu adalah milik Tuhan. Tetapi setiap keturunan keledai itu kamu harus menebus dengan domba. Jika kamu tidak menebusnya, kamu harus mematahkan batang lehernya. Dan setiap anak sulung manusia di antara anak-anakmu harus kamu tebus. Dan jika anak-anakmu bertanya kepadamu di masa depan, apa artinya ini? Kamu akan berkata kepadanya, dengan tangan yang kuat Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Hal itu terjadi ketika Firaun keras kepala membiarkan kita pergi. Tetapi Tuhan telah membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang. Karena itu aku berkorban untuk Tuhan setiap jantan anak pertama dari setiap rahim, tetapi setiap anak sulung dari anak-anakku aku tebus. Begitu pentingnya perintah Tuhan ini teman-teman. Maka Musa berkata, kenakan itu sebagai tanda pada tanganmu dan tanda pada dahimu. Kemarin kita sudah belajar ini namanya apa? Tefilin ya. Ya, jadi yang dipakai orang Israel kemudian diikat di kepalanya ada kotak kecil, itu dimasukkan ayat-ayat Alkitab ya namanya tefilin. Ini ada di Keluaran 13 ayat 11 sampai 16. Tuhan juga berkata demikian teman-teman. Sekarang lihatlah aku telah mengambil orang-orang Lewi. Ya, jadi Bani Lewi itu adalah kepunyaan Tuhan, makanya tidak mendapatkan warisan tanah. Aku telah mengambil orang-orang Lewi dari antara anak-anak Israel sebagai ganti setiap anak sulung yang lahir pertama dari rahim di antara anak-anak orang Israel. Jadi orang-orang Lewi akan menjadi milikku. Pada hari aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku menguduskan bagi diriku semua anak sulung di Israel dari manusia sampai binatang. Mereka akan menjadi milikku. Akulah Tuhan. Ya, ini dicatat di kitab Taurat Bilangan 3 ayat 12 sampai 13. Kemudian Tuhan mengatakan hewan yang sulung itu juga harus ditebus. Ya, semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup harus dipersembahkan mereka kepada Yahweh, baik dari manusia maupun dari binatang. Kemudian kamu harus menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis harus ditebus. Jadi binatang yang najis pun juga harus ditebus ya. Mengenai uang tebusannya, kata Musa ya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, yakni 5 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba, dan kambing, janganlah kau tebus, semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mesbah,
dan lemaknya kau bakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi Yahweh. Ini saya hanya membahas beberapa nubuatan yang saya highlight, saya anggap penting ya teman-teman ya. Kalau kita bahas satu-satu 350 ya sampai ribuan bisa banyak sekali ya. Ini adalah salah satu nubuatan yaitu yang ada di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 17 di mana dinubuatkan bahwa Salomo itu akan membangun bait suci ya. Tapi kemudian bait suci ini akan dihancurkan teman-teman. Jadi bait suci Salomo itu dihancurkan oleh Babel ya pertama kali. Kemudian berkali-kali juga dihancurkan teman-teman ya bait Salomo itu. Kemudian Yesus sendiri itu juga menubuatkan penghancuran bait suci yang kedua ini. Dan itu terjadi kira-kira tahun 70 Masehi ya ketika bait suci yang kedua ini kemudian dihancurkan ya teman-teman ya. Jadi tadi ketika nubuatan mengenai penggarap kebun anggur, ya di mana kerajaan surga itu kata Yesus akan diambil dari orang-orang ahli-ahli Farisi, ya kunci itu akan diambil, kunci pengetahuan itu akan diambil, kemudian diberikan kepada bangsa lain, kepada eklesianya. Kita yang dari bangsa-bangsa lain, ini kata Rasul Paulus seperti dicangkokkan ke dalam pohon zaitun asli, ya ke dalam Kristus katanya. Rasul Paulus menulis di dalam Roma 11 ayat 17 sampai 24, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, yaitu siapa? Orang Yahudi, ya. Karena ketidakpercayaan mereka akan Yesus, akan Mesias ya. Dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi, tidak bisa sekali selamat, tetap selamat ya teman-teman ya. Kalau kamu tidak tetap pada pokok zaitun itu, kamu dipotong juga gitu teman-teman. Ya, nah, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Jadi orang-orang Yahudi yang asli, kalau mereka percaya kepada Mesias, itu mereka akan dicangkokkan kembali, kata Rasul Paulus ya. Jadi Paulus bicara dalam perumpamaan di sini. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, ya jadi mereka berbalik menjadi orang percaya. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi memang kita harus belajar dari orang-orang Yahudi ini karena kita harus memahami pola pikir mereka ketika mereka menulis kitab ini, teman-teman. Ya. Nah, ini adalah juga nubuatan ganda dari Daniel 8 dan 11 bahwa bait suci itu akan diinjak-injak, diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya akan menjadi reruntuhan, ya akan dibakar. Dan nubuatan ini digenapi teman-teman. Nanti kalau kita belajar sedikit sejarah ya, nubuatan ini digenapi oleh Antiochus IV sekitar tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi. Ini yang tadi memicu pemberontakan Makabe ya. Apa yang dilakukan Antiochus teman-teman? Antiochus IV ini disebut juga Epiphanes ya, namanya Epiphanes. Adalah saat dia menempatkan altar dewa Zeus Olympus di atas altar bait suci dan meletakkan daging babi untuk dipersembahkan sebagai sesajen itu pada tanggal 25 Kislev tahun 168 sebelum Masehi. Hal ini menyulut pemberontakan Yudas Makabe ya untuk menyucikan kembali bait Allah serta dimulainya hari raya Hanukkah sejak tanggal 25 Kislev tahun 165 sebelum Masehi. Jadi pada waktu itu dijajah ya oleh bangsa Yunani ini sehingga terjadi Helenisme besar-besaran ya, makanya orang-orang Yahudi sudah sejak tahun
280 ya tahun 300 sebelum Masehi lah ya, mereka itu sudah diharuskan berbahasa Yunani teman-teman. Makanya generasi pada waktu zaman Yesus itu kebanyakan mereka sudah tidak bisa berbahasa Ibrani. Jadi pada zaman Yesus itu orang-orang Yahudi lebih banyak berbahasa Yunani. Hanya orang-orang terpelajar ya, orang-orang tertentu yang mereka itu berbahasa Ibrani teman-teman. Yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi seperti itu ya. Tapi kalau orang awam umumnya udah nggak bisa ya, karena udah dijajah dan dipaksakan Helenisme. Ya, jadi unsur-unsur Yunani masuk ke mereka. Nah, Antiochus ini menajiskan bait suci teman-teman dengan mempersembahkan babi. Ya kan kita tahu sendiri nih kalau babi kan paling haram ya. Nah, ini dia menghina Tuhan, teman-teman. Kemudian Yudas Makabe ini memimpin pemberontakan, ya, menyucikan kembali bait suci. Nah, hari raya pentasbisan kembali bait Allah ini disebut hari raya Hanukah atau hari raya terang. Nah, Anda lihat di situ itu adalah koin daripada Antiochus, di belakangnya adalah dewanya. Bait suci itu dinodai dan korban penebus dosa itu terhenti tanggal 6 Desember 167 sebelum Masehi. Pada hari ke-15 bulan Kislev pada tahun ke-145, mereka membuat kekejian yang menodaikan altar dan di kota-kota di sekitar Yehuda mereka membangun altar. Ini tercatat di 1 Makabe 1 ayat 54. Kemudian bait suci itu dibebaskan dan korban penebusan dipulihkan itu 14 Desember 164 sebelum Masehi. Mereka bangun pagi-pagi tanggal 25 bulan 9, ini bulan Kislev ya, di tahun 148. Dan mereka mempersembahkan korban menurut Taurat di altar untuk persembahan korban bakaran yang baru mereka buat. Ya, 1 Makabe 4 ayat 52 sampai 53. Periode waktu yang dicatat di dalam 1 Makabe ini adalah 3 tahun penuh, yaitu 365 hari ditambah 8 hari. Totalnya sekitar 1103 hari. Ini adalah koin daripada Antiochus IV Epiphanes, yaitu ditemukan ya teman-teman ya. Jadi kitab Makabe ini juga kitab sejarah ya teman-teman ya. Walaupun bukan firman Tuhan karena tidak ada nabi selama 400 tahun ya sejak Nabi Maleaki. Tetapi merupakan kitab sejarah yang cukup penting teman-teman. Ya, jadi kita juga bisa belajar dari kitab Deuterokanonika itu. Koin ini ditemukan di dalam penggalian ya di Kirbet El Makatir dan di Siloh teman-teman. Jadi di tahun 167 sebelum Masehi, kekejian para penyembah berhala itu memasuki bait suci dan korban bakaran pada waktu itu berhenti. Pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 6 Desember 167 sebelum Masehi. Kemudian selama 1150 hari kemudian, yaitu pada tanggal 14 Desember 164 sebelum Masehi ketika ibadah bait suci mulai dipulihkan. Bait suci itu dikotori dengan pengorbanan babi di bait suci. Ini dicatat di dalam 1 Makabe 1 ayat 20 sampai 24, kemudian ayat 41 sampai 64. Kemudian Flavius Josephus itu juga mencatat di dalam bukunya The Antiquities ya, volume 12, halaman 246-257. Kemudian tahun 70 Masehi, ini bait suci dihancurkan kedua kalinya oleh Jenderal Titus ya. Kekejian bahwa pasukan Yahudi juga mengelilingi Yerusalem ya pada tanggal 28 Agustus 66 Masehi. Tetapi korban bakaran bait suci itu berhenti 4 tahun sampai pada tanggal 14 Juli 70 Masehi. Kemudian 3 minggu setelah itu, tanggal 6 Agustus 70 Masehi, bait suci dihancurkan untuk selama-lamanya. Ya bahkan dikatakan emas-emas yang ada di bait suci itu sampai dicungkil. Jadi benar-benar nubuatan Yesus terjadi ya, tidak satupun batu terletak di atasnya. Dan mereka itu menangis teman-teman. Jadi diceritakan pada waktu itu beberapa rabi itu sangat sedih ya, mereka menangis melihat kehancuran daripada bait suci ini. Ya, Yerusalem itu pertama kali dikelilingi oleh tentara Yahudi Manahem itu pada tanggal 28 Agustus 66 Masehi. Ya, ini dicatat di dalam perang ya, bukunya Josephus juga itu volume 2 halaman 433 440. Kemudian yang kedua kalinya oleh pasukan Yahudi pada tanggal 25 September tahun 66 Masehi. Ini dicatat di dalam bukunya Josephus Perang volume 2 halaman 522. Pengorbanan di bait suci itu berhenti tanggal 14 Juli tahun 70 Masehi. Ini dicatat di dalam perang bukunya ya, The War of the Jews, karangan Josephus volume 6 halaman 94. Kemudian itu kuil hancur 6 Agustus 70 Masehi. Dicatat di dalam bukunya Josephus juga volume 6 halaman 249 250.
Menahem bin Yehuda itu adalah salah satu dari beberapa yang mengaku sebagai Mesias Yahudi sekitar masa perang Yahudi, ya, dan disebutkan juga oleh Yosefus. Jadi pokoknya semua orang yang membebaskan Israel dari penjajahan itu hampir semuanya mengaku Mesias, ya. Dia itu adalah pemimpin sebuah fraksi yang bernama Sikari. Sikari ini agak kejam ya teman-teman ya. Kalau Anda lihat nih kayak mafia-mafia Itali gitu ya. Dia melakukan pembunuhan orang-orang Romawi di Tanah Suci. Dia adalah putra Yudas dari Galilea dan cucu Hiskia, pemimpin orang Zelot, yang telah menyusahkan Herodes. Tetapi dia juga seorang pahlawan besar ya. Ketika perang pecah, ia menyerang Masada dengan gerombolannya, mempersenjatai pengikutnya dengan senjata yang disimpan di sana dan melanjutkan ke Yerusalem di mana ia merebut benteng Antonia dan mengalahkan pasukan Agripa II. Nah, ini Raja Agripa II ini yang pernah ditemui oleh Paulus ya. Didorong oleh kesuksesannya, ia berperilaku sebagai raja dan mengklaim kepemimpinan semua pasukan Yahudi. Sikari disebut juga kaum teroris karena kekerasan mereka yang juga membunuh orang-orang Yahudi. Jadi pokoknya kalau melawan gak peduli nih, baik Romawi maupun Yahudi, dilawan juga sama Menahem bin Yehuda ini ya. Nah tadi kita melihat sedikit sejarah. Kenapa teman-teman? Karena kekristenan itu tidak didirikan berdasarkan dongeng-dongeng. Jadi tidak didirikan berdasarkan dongeng, ada dewa ini, dewa ini. Ya kemudian kita membuat dewanya sendiri-sendiri gitu ya dengan cerita-cerita dongeng-dongeng. Enggak teman-teman. Kekristenan itu ya berdiri berdasarkan sejarah teman-teman. Jadi Yesus itu juga sejarah gitu loh, tokoh sejarah ya. Nah, Yesus itu lahir di hari raya Hanukkah. Ini yang saya pegang. Ya, terserah Anda boleh pegang yang lain. Tetapi fakta-fakta sejarah dan saya sudah menyelidikinya, saya banding-bandingkan, ternyata yang paling tepat adalah di hari raya Hanukkah ini. Ya, ada yang mengatakan di hari raya Sukot ya, atau hari raya Pondok Daun, tetapi ini tidak terbukti teman-teman. Secara sejarah itu memang hari raya Hanukkah ya. Hari raya Hanukkah atau disebut juga Festival of Lights. Tadi ya, hari raya dedikasi bait Tuhan itu mulai tanggal 25 Kislev sampai 2 Tevet. Jadi di sekitar 7 hari ya, dirayakan seminggu teman-teman. Bulan Kislev ini kadang-kadang 29, bisa juga 30 teman-teman, tergantung kalendernya. Ya. Ini adalah bulan ketiga di tahun sipil dan bulan ke-9 di tahun religius kalender Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya dua kalender, sipil dan religius. Nanti kita lihat ya. Jadi ketika Tuhan menyuruh orang Israel keluar dari Mesir, hari raya Paskah itu di bulan Nisan atau bulan Abib. Nah, bulan Nisan atau bulan Abib itu adalah bulan ketujuh teman-teman di dalam kalender sipil mereka. Tetapi Tuhan mengatakan bulan Nisan ini harus menjadi bulan pertama. Nah, makanya mereka jadi punya dua kalender nih. Ya, yang satu kalender sipil biasa, yang satunya lagi kalender religius. Karena Tuhan suruh mengganti bulan ketujuh ini menjadi bulan pertama gitu, menjadi tahun baru. Jadi tahun barunya ada dua kali, ya. Nah, 25 Kislev itu bertepatan dengan tanggal 25 Desember pada kalender Julius, ya. Kenapa kita yakin teman-teman? Ini kita belum masuk pada hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan nanti pusing ya. Kita lihat sejarah aja gitu ya. Di Lukas 2 ayat 25, ketika Yesus baru lahir nih ya, masih berumur beberapa hari. Dikatakan demikian, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi oleh dorongan Roh Kudus, itu Simeon ini datang ke bait Allah. Ya Simeon ini udah tua, udah lanjut usia waktu itu. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria, untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ini maksudnya Yesus disunat teman-teman ya, Brit Milah. Ya, Yesus disunat pada waktu itu. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi dalam Roh Kudus dia tahu ini anak adalah Mesias, ya. Sebab mataku telah melihat Yesuamu katanya. Ya, nama Yesus kan Yeshua, ya artinya keselamatan. Sebab mataku telah melihat Yeshua yang datang daripadamu, yaitu keselamatan yang daripadamu. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu apa? Terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Makanya Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Jadi dia lahir pada hari raya terang itu teman-teman ya, the Festival of Lights. Nanti kita lihat Hanukkah itu cabangnya lilinnya itu 9 teman-teman. Kalau kita lihat menorah itu lilin yang dipakai orang Yahudi biasa, itu cabangnya cuma 7. Tapi hari raya Hanukkah ini 9. Ya nanti
ketika kita belajar perayaan-perayaan Yahudi, kita akan menyinggung sedikit mengenai 7 perayaan Yahudi ditambah Hanukkah dan Purim gitu ya teman-teman yang ada di kitab Esther ya, kita mau belajar. Dua itu yang penting. Jadi hari raya Yahudi itu banyak sekali teman-teman, tapi yang paling penting yang kita belajar adalah 7 hari raya yang Tuhan katakan wajib. Kemudian kita tambah mengenai, nanti kita belajar mengenai Purim, hari raya yang ada di kitab Esther, kemudian Hanukkah ini ya. Yesus itu lahir di hari raya Hanukkah, mati di hari raya Paskah, bangkit di hari raya buah sulung, dan Roh Kudus itu dicurahkan di hari raya Shavuot atau Pentakosta. Jadi tinggal berapa lagi tuh hari raya yang belum digenapi? 3 lagi, yaitu nanti mengenai pengangkatan gereja dan kedatangan Yesus kedua kalinya, juga mengenai kerajaan 1000 tahun. Jadi masih ada 3 festival atau 3 perayaan lagi yang harus digenapi. Jadi perayaan-perayaan Yahudi ini juga merupakan nubuatan-nubuatan teman-teman. Baik, penjelasan saya mengenai nubuatan mesianik atau nubuatan Yesus yang ada di dalam Alkitab
Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan sederhana dan dengan jelas ya. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman kalau kita bicara mengenai nubuatan-nubuatan di dalam kitab suci. Tapi khusus spesial sesi ini kita hanya membahas mengenai nubuatan Mesias saja. Apa yang mau kita ambil teman-teman kesimpulannya? Kalau kedatangannya yang pertama sudah digenapi, ada sekitar ratusan ya, 300 lebih nubuatan mengenai kedatangan Yesus yang pertama itu digenapi secara detail. Apalagi kedatangannya yang kedua teman-teman, pasti akan digenapi. Ya, jadi kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan itu pasti terjadi. Terima kasih Anda sudah mengikuti video kita yang ke-12, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video yang ke-13. Anda boleh download dan sharingkan video ini kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Saya mendorong Anda untuk membuka channel Apologetika, tetapi Apologetika yang benar ya teman-teman ya. Karena saya lihat beberapa ini agak-agak ngawur gitu ya teman-teman ya. Di Yohanes 6 ayat 63 kata Yesus, firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Marilah kita membawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan roh kudusnya atas bangsa ini. Amin. Sampai jumpa lagi.